Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ketua DPM Masjid Andur, kami hormati beserta jajaran yang kami hormati, pembicara pada subuh dan pagi ini Dr. Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan. Kami hormati pula Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan puji syukur mari kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati, kita dapat hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita syafaat sehingga kita dapat menikmati indahnya Adilul Islam. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan yang insyaallah akan memimpin pengajian subuh ini dengan tema hal-hal yang dimakruhkan dalam ibadah. Langsung saja untuk meningkat waktu, marilah kita simak pengajian subuh ini kepada Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Bapak dan Ibu, para jamaah sholat subuh Masjid An-Nur, Pamulang Permai, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal 18 Mei tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah. Materi hari ini ringan karena hanya akan membacakan mengenai babul makruhatis sholati, bab yang dimakruhkan dalam hal sholat. Ada 4 bagian. Makruh dari sisi tempat, itu yang pertama. Makruh dari sisi orang yang sedang sholat. Lalu makruh karena meninggalkan hal-hal yang tidak sebaiknya ditinggalkan ketika sholat. Hal-hal sunnah yang ditinggalkan dalam sholat itu kena hukum makruh kalau kita tinggal. Sujud hanya fisik tetapi nggak membaca, itu sah sujudnya tapi makruh karena nggak mau membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, juga sama. Kalau nggak mau membaca, bacaan itu terkena makruh. Lalu makruh yang keempat itu dari sisi perbuatannya, kegiatan-kegiatan yang ada dalam sholat. Lah yang pertama terkait tempat, itu ada 14 tempat yang kalau kita sholat di salah satu dari 14 tempat ini terkena hukum makruh. Makruh itu apa? Makruh itu mayuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang jika ditinggalkan mendapat pahala, tetapi kalau terpaksa dilakukan enggak dosa, itu makruh begitu. Pertama,
makruh dari sisi tempat, as-sholatu fil hammam, sholat di toilet. Nah, toiletnya gede bersih gitu, lalu di situ sholat, makruh. Yang kedua, as-sholatu fil maslah, sholat pada ruang ganti pakaian. Maksudnya sudah siap-siap mau mandi, udah melepas pakaian gitu, di situ sholat, hukumnya makruh. Ketiga, as-sholatu fil mat'an. Mat'an ini adalah wawal mahal alladzi tanaha ilaihi ba'du syurbiha. Ini maksudnya tempat meminum unta. Jadi unta ini karena di sini kitabnya dibagi gitu oleh orang Arab ya. Maksudnya ini tempat najis. Gitu. Itu namanya mat'an. Lalu as-sholatu fil midzarah. Midzarah maksudnya ai adzabh, tempat menyembelih hewan. RPH. Atau di situ ada darah-darah gitulah. Itu semuanya mulai dari hammam, maslah, mat'an, midzarah itu semuanya tempat najis. Yang kelima, as-sholatu fil maqbarah, di kuburan. Jadi sholat di kuburan makruh atau di makam gitu ya. Tapi kalau makam itu komplek makam ada masjidnya, itu masjid namanya, bukan makam. Jadi pokoknya di kawasan makam itu yang dimakruhkan. Lalu yang keenam, as-sholatu fil mizbalah, sholat di bak sampah. Ngapain juga ya sholat di tempat sampah. Yang ketujuh, as-sholatu fit thoriq, sholat di jalan. Ini kalau Idul Adha, Idul Fitri kadang-kadang musola nutup jalan. Orang mau lewat nggak bisa, diprotes akhirnya kan. Ya, jadi sebetulnya itu makruh itu. Kecuali emang nggak ada tempat ya. Kalau kita kan enggak, ini hanya di lapangan apa segala macam, masjid ini bagus karena tidak mengganggu orang ketika sholat. Ya, di tempat-tempat tertentu nutup jalan, orang nggak bisa lewat. Yang kedelapan, as-sholatu fil kanisah wal bi'ah, sholat di gereja atau di wihara. Nah itu makruh. Tapi kalau memang dia tukang sapu di gereja, lalu mau sholat di situ ya situ aja sholat. Tapi makruh hukumnya, sah. Tapi makruh. 9. As-sholatu ala sathil Ka'bah, sholat di puncak Ka'bahnya itu. Jadi ada nggak orang begitu ya? Jadi di atas Ka'bah sholat. Itu makruh hukumnya. Lalu itu menghadap kemana itu? Kalau di puncak Ka'bah. Lalu yang ke-10, as-sholatu fi batnil wadi ma'a tawaqqu'is suyul, sholat di lembah sedang ada banjir gitu. Ada latihan tentara angkatan darat, ininya anak buahnya suruh sholat di selokan. Suruh sholat sambil nyilep lah, bagaimana itu. Ini hukumnya makruh. Ya, pasti nggak bisa. Sujudnya bagaimana? Kalau lagi airnya banyak gitu kan, nggak mungkin. Lalu as-sholatu maudhi'al maksi wa mithluhu kulli maksiyatin. Jadi sholat di kerumunan tukang palak. Tukang palak itu sahibul maksi, atau sekarang lagi rame kan. Jadi tukang palak, preman. Ya, di itu kumpulan preman di situ sholat, makruh hukumnya. Dan setiap tempat yang di situ ada maksiat, tempat sabung ayam, tempat judi, tempat prostitusi, ya itu kan sejenisnya itu. Nah, itu sholat di situ makruh. Ya. Lalu as-sholatu fisuk, sholat di pasar. Tapi kalau pasar ada masjidnya, lah itu di masjid berarti, bukan di pasar. Jadi di pasar, di lorong-lorong pasar gitu, nah itu makruh. Yang ke-13, as-sholatu amama adamiyyin yastaqbiluhu, sholat menghadap orang yang juga menghadap kita. Saya sholat menghadap Pak Hendro gitu, Pak Hendro menghadap saya.
Itu makruh. Sholat menghadap Pak Bahagia Siregar, nggak bisa tuh. Makruh hukumnya. Gitu. Jadi itu yang ke-13. Lalu yang ke-14, as-salatu fil iton wa huwa ittikhadul musalla walau imaman maudhi'an yusalli fihi wala yastaqbiluhu anhu ila ghairihi. Ya, jadi itu ya tiba-tiba gelar sajadah saja di tempat orang lagi lalu lalang ramai sama dengan di jalan ini. Iton ini. Jadi yang biasanya tidak buat sholat tiba-tiba sholat di situ. Ada yang pengen sensasi lagi jalan-jalan, lagi apa tuh olahraga di sana di GBK gitu, orang lagi ribut jalan-jalan, sholat di situ, kan nggak mau sholat duha katanya, ya tapi kan ganggu orang gitu, jadi jangan begitu. Yang ke-15 terakhir ini, as-sholatu musawiyan lil imam fil mauquf, sholat yang posisinya sejajar dengan imam. Jadi kalau imam jadi makmum ya agak ke belakang, jangan sejajar gitu. Kalau musawiyan sejajar lil imam kepada imam itu hukumnya makruh. Nah itu. Jadi ini dari sisi tempat ada 15 tempat yang kalau kita gunakan untuk sholat hukumnya makruh. Para jamaah Bapak dan Ibu, yang kedua, makruhatun min nahiyati halil musolli. Ini makruh dari sisi orang yang sedang sholat itu sendiri. Ini ada beberapa kriteria. Pertama, as-sholatu haqinan, sholat tapi dia sedang menahan pengen kencing. Ya ini kalau pengen kencing kencing aja, nggak usah ditahan-tahan gitu. Jadi sholat sambil nahan kencing gitu, itu makruh. Ya mungkin bukan Pak Basir saja. Yang kedua, as-sholatu haqiban, sholat tapi pengen BAB. Nah, siapa ini? Yang ketiga termasuk makruh, as-sholatu haziqan wa huwa alladhi yudafi'ur rih, pengen buang angin. Ya ditahan-tahan, itu ternyata jebol juga gitu. Nah, kalau gitu makruh ya. Tapi kalau imam memang terpaksa begitu, itu harus tahu ilmunya juga itu. Kalau di tahiyat akhir menahan angin mau buang, itu misalnya betul-betul ngebet gitu ya, itu kalau sudah salam assalamualaikum warahmatullah tut gitu, itu tolong jangan salam yang kedua, karena kalau dia salam yang kedua didelt semua, batal semua sholatnya itu. Tapi kalau udah salam pertama langsung tut buang, nah buang angin, sah sholatnya, hanya tidak dapat sunnah untuk salam yang kedua. Gitu. Jadi makmum gimana ya? Makmum salam aja udah. Gitu. Jadi kalau mau buang angin tahu ilmunya. Kalau enggak nanti bisa batal semua itu. Sholat Isya udah bacaannya pelan-pelan, itu begitu ujungnya pengen buang angin, assalamualaikum tut, assalamualaikum. Nah, itu enggak, batal semua sholatnya itu. Nah, jadi itu buang angin itu batal, menahan makruh gitu. Dulu ada yang ngeyel, Pak cuma sedikit, cuma cet doang gitu lah ya. Kalau cuma walaupun cuma sedikit gitu, asal dia yakin keluar, ya batal. Jadi tidak bisa ditawar-tawar ya. Lalu yang keempat, as-sholatu hamiqan wa huwa alladhi yudafi'ul baul wal ghajik, sudah nahan pipis, nahan BAB. Nah itu makruhnya dua itu. Jadi makruh juga yang begitu itu. Jangankan dua, satu aja makruh. Jangankan pipis, angin aja makruh kan gitu. Nah, jadi hal seperti ini mesti dihindari. Kalau kira-kira pengen pipis, waktu mau wudu terasa pengen pipis dulu baru wudu, supaya nanti steril betul waktu sholat, tidak menahan hadas.
Yang kelima as-shalatu ta'iqan lit-ta'am al-hadir in wasa'al waqt. Jadi makan, sholat tapi sangat kepingin makan. Sudah ada nasi kebuli ya, nasi kebuli lengkap, masih panas, pengen sholat isya. Kira-kira makan dulu, sholat dulu? Nah makan dulu. Kan makan malam tuh sudah hadir, kita mau sholat ya makan aja dulu. Kalau kita sholat buru-buru ngikutin makan tadi, wah ntar gak kebagian ya, itu bisa makruh hukumnya. Ya ini ada apa? Ada semacam kasidah atau ilmu fikih yang dinandungkan oleh Ibnu Ruslan. Itu kalimatnya wa tukrahu sholatu fil hammami maslahin wa mat'anin wa makbaroh ma yusbitat wa turukun wa matzaroh maksihatin kahakinin wa haziqin wa inda makulin sholatut ta'iqi. Jadi ini untuk menghafal beberapa keadaan dalam suasana yang tadi disebutkan, itu makruh orang menjalankan sholat. Lalu yang keenam, as-sholatu hafizan wa huwa labisul khuf ad-dhaiq. Jadi sholat sambil memakai kaos kaki yang kulit itu, yang tapi kaos kakinya sempit. Ya nggak enak banget ya. Ya jadi sholat dalam suasana tidak nyaman itu pokoknya makruh. Gitu. Itu sebaiknya untuk tidak dilakukan. 7. As-sholatu ghadbanan. Sholat sambil marah, sedang marah-marah sholat gitu ya, itu makruh. 8. As-sholatu muttabi'an. Ya, ini muttabi'an. Ittiba. Waktu apa? Tawaf itu kan dibuka nih ketika yang kiri ya. Begini kan ittiba ini. Ini kebuka nih. Lah, ittiba itu hanya sunnah waktu tawaf. Tetapi setelah tawaf pakai lagi ihramnya begini. Tertutup semuanya. Jangan sedang begini sholat. Itu makruh. Ya, jadi yang sedang pada haji ihram itu kan begini ittiba ini. Ketiaknya sini kebuka gitu, yang kiri, yang nempel Ka'bah kebuka. Lah, waktu tawaf memang itu sunnah. Tapi setelah saya sholat tutup lagi untuk sholat sunnah itu, apalagi sholat wajib. Kalau tetap ittiba itu membuka ketiak ya sebelah kiri, itu hukumnya makruh gitu. Kadang orang nggak ngeh langsung dibuka aja itu, mana berkeringat lagi kan, ya kasihan sebelahnya. Yang ke-9 as-sholatu na'isan, dalam keadaan apa? Ngantuk. Nu'as, ngantuk tetap sholat, nah itu makruh. Kalau ngantuk tidur aja dulu, nanti sholatnya setelah tidak ngantuk, atau cuci muka gitu ya kalau kira-kira sedang ngantuk. Yang ke-10 termasuk makruh as-sholatu mutalathiman lirrajul wa mutanaqqiban lil mar'ah. Sholat mengenakan masker, hidungnya tertutup atau niqab gitu. Jadi kalau nggak ada informasi dari dunia kesehatan ya, tidak sedang COVID, nggak usah pakai masker. Atau tidak sedang flu, jangan pakai masker. Karena kalau dalam keadaan sehat pakai masker itu hukumnya makruh. Ini yang namanya mutalathiman lirrajul wa mutanaqqiban lil mar'ah. Jadi kalau yang mar'ah pakai niqab, cadar gitu, kalau laki-laki pakai masker. Jadi ini maksudnya tertutup hidungnya, nggak ketahuan laki atau perempuan kan gitu. Ya, itu yang ke-10. Yang ke-11 as-sholatu maksyufar ra'si wal mangkib. Sholat dengan terbuka kepalanya. Jadi ternyata pakai peci ini menjadi
nggak makruh. Karena kalau terbuka makruh. Jadi ini tadi yang makruh Pak Siregar makruh. Siapa lagi yang nggak pakai Pak Lukman makruh? Karena apa? Nggak ditutup gitu. Nah ini kan penting ini ya. Jadi masjid menyediakan peci aja udah, peci yang all size gitu ya, yang kira-kira yang lentur apa yang elastis gitu. Jadi pakai itu. Jadi ini dikatakan tadi maksyufar roksi wal mangkib, dan juga ininya pundaknya terbuka. Ya jarang sih kalau pundak terbuka, jarang ya. Jadi itu yang di Makkah pakai ihram itu terbuka satu aja makruh, apalagi dua-duanya itu. Itu disebut sebagai apa tadi? Maksyufar roksi wal mangkib. Jadi pundaknya terbuka, kepalanya terbuka gitu. Jadi pakai peci, mau hitam mau apa aja boleh, tapi jangan pakai pet ya. Kalau pet boleh juga pakai pet dibalik gitu. Pakai pet dibalik supaya rambut bisa, walaupun kalau nggak punya rambut ya tetap aja makruh hukumnya kalau tidak ditutup gitu. Yang ke-12, as-salatu fi thawbin min ghairi ayyaj'ala ala atiqihi syai'an. Salat lengkap menggunakan baju min ghairi ayyaj'ala ala atiqihi syai'an, tetapi tidak mengenakan sesuatu di surbannya, di pundaknya. Itu Rasulullah mengatakan la tusalliyanna ahadukum illa wa ala atiqihi syai'un. Jangan kalian sholat kecuali di atas pundaknya ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Surban ini begini nih. Nih sunnah. Kalau nggak pakai surban makruh. Tuh. Ini semuanya yang nggak makruh cuma Pak Basril, saya. Tuh. Yang nggak makruh cuma dua, sama Pak, mohon maaf, Pak Novian. Ya, hanya 3 yang nggak makruh. Jadi kalau pengen nggak makruh pakai surban. Kalau nggak ada surban boleh pakai rafia. Ayo. Jadi saking diutamakannya menggunakan surban, kalau nggak punya pakai rafia. Anehnya orang pakai surban buat sajadah, lah ngapain? Sudah ada sajadah, udah lengkap. Ini ditaruh begitu, itu harusnya dipakai di sini. Karena ada hadis yang mengatakan la tusalliyanna ahadukum illa wa ala atiqihi syai'un. Jangan sholat kecuali di atas pundaknya ada sesuatu. Ini bulan depan ketika ada kajian minggu ketiga ini, saya lihat ada nggak yang pakai surban. Nah, kalau masih nggak, ini beliau juga nggak pakai surban. Berarti yang nggak pakai makruh kena. Ini makruh, Ustaz Ahzan makruh semua Pak. Kata yang Pak baru ngaji ini beragama susah amat itu. Jadi itu begitu ya. Ini disediakan koperasi yang jual surban sama peci ya, supaya ini dalam rangka mendirikan koperasi. Ya, ini kitab ini disimpulkan dari berbagai kitab, namanya At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah. Jadi kitab ini komprehensif dari berbagai literatur, kemudian ini disimpulkan hal-hal yang dimakruhkan itu ya. Jadi jangan punya gini, memang orang awam punya pemahaman surban ini hanya khusus kapten tahlil gitu. Yang pakai surban itu yang amplopnya double, yang berkatnya double gitu. Ya, jadi kalau yang selama ini orang nganggep ini kapten tahlil, kalau nggak bisa pakai, nggak bisa tahlilan, ini nggak layak pakai ini katanya. Padahal itu sunnah gitu. Iya. Jadi selama ini yang pakai surban hanya ustadz, padahal nggak ustadz juga pakai surban lah. Kalau ustadz barangkali surbannya agak gedean dikit lah gitu, supaya nggak saruh tuan rumah nggak ini kan bisa membedakan gitu. Nah sudah, itu tadi yang keberapa tadi sholat pakai. Nah itu jadi yang ke-12. Yang ke-13, as-sholatu fi thawbin fihi tasawiru aw syai'un yulhihi. Salat menggunakan kaos yang tulisannya dagadu.
atau botol sosro macam-macam, ada tulisan macam-macam itu, apalagi anak SMA itu suka ada nama-nama anak sekelas ditulis di situ, ya nama-nama panggilan lah. Ya, sholat jangan menggunakan baju yang membuat orang di belakangnya membaca, gitu. Itu akhirnya itu ada hadisnya juga. Aisyah pernah punya korden yang ada macam-macam motif-motifnya. Lalu Nabi tolong nyahkan dari tempat saya sholat, gitu. Jadi Nabi nggak berkenan. Ya sholat dengan melihat pandangan-pandangan yang aneh-aneh. Lalu yang ke-14 as-sholatu mustamilan kastimalis sima. Ini catatan kakinya. Wa huwa yahalla badanu bi thawb tsumma yarfa'u turufahu ala atiqihi. Jadi sholat pakai baju yang tertutup sampai nggak kelihatan, tangannya nggak bisa keluar. Jadi tertutup rapat gitu. Itu ya nggak yang ngapain juga sholat begitu ya. Jadi itu makruh. Ya, mustamilan kastimalis shima. Lalu yang ke-15 as-sadlu, yaitu nyengser yang dikenal dengan isbal. Jadi isbal, nyengser ini makruh. Kita buktikan. Kalau sarungnya menjulur di atas di bawah mata kaki, itu sudah masuk isbal. Jadi sebaiknya memang di atas mata kaki, tapi kalau mau agak tinggi sedikit, tolong pakai dalaman. Kalau enggak nanti pas sujud kelihatan loncengnya masalahnya. Itu. Jadi itu makruh kalau sampai menjulur gitu ya. Itu isbal itu makruh. Lalu yang sudah itu 16 terakhir itu ya. Lalu yang bagian ketiga masih makruh, tapi makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunan au tarkiha. Jadi yang kaitannya meninggalkan bacaan-bacaan ya. Pertama, al-israru wal jahru fi ghairi maudhi'ihima. Jadi sholat isya lirih, sholat maghrib nggak kenceng, sholat subuh nggak kenceng, itu makruh. Atau sebaliknya, sholat duhur malah kenceng, sholat asar malah dikeras-kerasin, itu makruh. Jadi pada tempatnya, yang saatnya kenceng ya kenceng, yang saatnya lirih ya lirih. 2, ilsaqu adudaihi bijambi lidzakar. Jadi waktu ruku laki-laki itu anjurannya direnggangkan. Direnggangkan ini apa? Telapak ini ya, tangannya. Kalau yang makruh begini, tapi ibu-ibu anjurannya malah dihimpun memang begini, gitu. Waktu rukuk dan sujud. Kalau laki-laki makruhnya begini, yang sunnah begini, dibuka. Karena laki-laki nggak ada yang akan disanggah. Sekalipun nenek-nenek juga tetap begitu, tetap dihimpun walaupun sudah nggak ada yang disanggah, gitu. Itu begitu, pokoknya ada kena makruh kalau sampai menyalahi, gitu. Jadi begini dan begitu. Itu ilsaqu adudaihi bijambi lidzakar. Lalu ilsaqu batnihi bi fakhidahi lidzakar aidan. Jadi merapatkan pahanya ke perutnya bagi laki-laki. Itu waktu apa? Waktu sujud, tidak boleh dirapatkan. Atau makruh kalau merapatkan itu. Yang keempat, al-jahru khalfal imam. Sebagai makmum ya sudah tahu diri dia makmum, nggak usah nyaingin imam bacaannya, gitu. Yang keras biar imam, makmum lirih-lirih aja. Ada orang yang at-tahiyat dikerasin, at-tahiyat, ya ngapain tuh ya? Nah, jadi kalau bacanya keras gitu, ganggu sebelahnya. Itu karenanya hukumnya makruh. 5, itolatut tasyahud al-awwal wa du'a ba'da. Jadi kelamaan, tasyahud awalnya kelamaan, tasyahud keduanya juga kelamaan, doanya panjang banget. Itu apalagi jadi imam, makruh. 6, tarkus surah fir rak'ataini al-ulayaini. Jadi meninggalkan membaca surat. Di awal itu kan 2 rakaat pertama ada suratnya itu.
Ya, tentu ini bagi imam, tapi makmum juga kalau memang ada kesempatan baca, ya, baca surat ya lenggaran kita kan Al-Kautsar sama Al-Ikhlas kan, ya setidaknya itu aja tuh supaya tidak terkena makruh. Yang ketujuh tarku takbiratil intiqalat. Jadi kalau mau ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, pokoknya takbiratul intiqal itu namanya sunnah, kalau ditinggalkan makruh gitu. Apalagi imam dalam sholat yang sir, zuhur asar, itu takbir intiqalnya tetap kenceng supaya bantu imam. Ini ada kan makmum yang di sebelah sana nggak tahu gerakan imam, harus kenceng bacanya itu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah, itu kenceng semua itu. Walaupun sholatnya sholat sir. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir, masih yang ke-8. Tarku adhkarir ruku wal iftidal wasujud. Jadi nggak mau baca itu. Waktu ruku diem aja, iftidal diem aja, sujud diem, ya itu makruh. Ya. Tetap sah, sholatnya sah. Sholat diem namanya. Ya, asal baca Fatihah gitu. Kalau ditinggalkan membaca zikir-zikir dalam sujud, ruku, iktidal dan lain-lain, itu terkena hukum makruh. Yang ke-9 tarku doa fit tasyahudil akhir. Hanya sampai fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum, itu makruh. Mestinya baca doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta alamu bimini antal muqaddimu wa antal muakhiru, dan seterusnya. Makanya kalau yang belum hafal ngafalin, kalau belum hafal juga baca gitu, supaya tidak terkena makruh. 10. Ada sujud alal unf. Jadi sujudnya pelit, tidak menyampaikan hidungnya. Hidungnya itu kena karpet. Jangan hanya jidatnya gitu. Jadi sujud terkena. Walaupun pesek tetap aja kenain gitu. 11. Qiraatul Quran fi ghairil qiyam. Jadi waktu rukuk, waktu sujud, waktu duduk membaca Quran itu makruh. Karena Quran hanya dibaca waktu berdiri. Ya, membaca Fatihah, membaca surat gitu ya. Lalu khifdhu ra'si fi ruku'ihi. Rukuk tetapi kepalanya terlalu nunduk. Rukuk kan kepala sama leher sama punggung lurus saja, tapi dia nunduk gitu. Kayak pohon sengklek ya. Jadi jangan begitu. Kalau itu lurus saja gitu. Itu kalau sampai terlalu nunduk waktu ruku, hukumnya makruh. 13. Satru badanihi indal ihram was sujud. Jadi waktu takbiratul ihram, waktu sujud ditutup semua badannya. Nah, itu menjadi makruh. Yang ke-14 ayata fi salami bisur'atin kaltifati tha'lab. Jadi nengoknya terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi begitu. Enggak ada jeda. Nah, itu dianggap sebagai nengoknya musang. Gitu. Jadi nengoknya musang begitu, karena langsung gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, lalu baru assalamualaikum. Jadi ada jedanya. Jangan nengoknya terlalu cepat. 15. Ayyubarrika kal ba'ir. Jadi seperti unta mau menderum. Ya. Ini memang dikatakan keterangannya ayyuqaddima bada yadaihi ala rukbatayhi fis sujud. Jadi tampaknya waktu mau sujud habis iktidal itu memang anjuran yang paling bagus dengkulnya dulu. Jangan tangan dulu lah. Cuman kalau udah sepuh kadang-kadang nggak bisa. Tangan dulu kan. Cuman kalau masih muda, masih kuat, dengkulnya dulu turunin, baru kedua tangan. Yang nggak boleh apa? Langsung kepala. Ya. Iktidal langsung kepala. Ada salto aja udah urusannya kan. Nah itu tidak boleh yang begitu. Kalau yang makro, kedua tangan duluan. Itu dia katakan sebagai ayyubarrika kal ba'ir. Yang ke-16 iftirasus sabu'. Ya wa huwa ayyad'a dhira'ihi 'alal ardi. Waktu sujud jangan menempelkan tangannya ke lantai begini. Harusnya begini kan?
laki-laki begini, perempuan begini, anak-anak dia begini, anak-anak. Kalau ditempelin sini ke lantai makruh. Itu waktu sujud. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terakhir ini ada makruhat min nahiyati fi'liha. Waktu mengerjakan sholat kok menjalankan beberapa hal di bawah ini terkena hukum makruh. 1. Kafu sya'rihi wa thawbih. Waktu sholat karena rambutnya nggak pakai ini ya. Waktu mau sujud diginiin, pegang rambut. Gitu. Jadi megangin rambut atau bajunya mau melorot, wah diginiin terus. Nah itu juga kan sibuk dengan hal lain tuh, makruh, tidak boleh begitu. Raf'ul basar ila sama, jadi melihat ke atas waktu sholat, ya boleh. Kalau melihat Al-Quran yang dibuka, boleh. Kan ke atas tuh, agak tetap turun kan. Yang paling bagus melihat tempat sujud. Melihat tempat sujud jika tidak ada hajat untuk melihat mushaf. Itu anjurannya begitu. Wad'ul yadi ala hasirihi. Sholat dengan malang kerik. Malang kerik itu begini. Kayak walang. Betul kan ya Pak Rendro? Malang kerik itu begini. Sholat itu begini apa sopannya? Masa mau menantang Gusti Allah? Nah jadi begini bukan begini. Jadi kalau ada orang sholat malang kerik, meletakkan apa ini, tolak pinggang. Nah, tolak pinggang. Ini dasar orang Jawa istilahnya malang kerik ya. Padahal tolak pinggang. Yang keempat, mashu jabhatihi wa tasfiyatul hasa fi mahali sujud. Jadi waktu sujud karena memang ada yang bersih lalu setelah sujud diginiin. Lalu diusap-usap itu atau ngilangin kotoran sambil disebul atau di apa gitu waktu sujud, itu makruh hukumnya. Di tempat saya tinggal ada ibu-ibu sholat ada kucing sambil gitu, ibu-ibu itu lah, saya harus berkewajiban menyampaikan materi ini lagi di tempat sana karena ada orang sholat sambil ngusir kucing. Lu gimana itu sholat? Ya, ibu-ibu itu udah nenek-nenek, ya. Tapi sholatnya masih begitu karena apa? Dari kecil nggak tahu, nggak ngaji, gitu. Ya jadi itu menjadi di sana di sini sehingga nggak ada. Ya. Kemudian yang kelima, an-nakru fi sujud kal ghurab. Sujudnya cepet kayak orang di Blitar, tarawihnya yang 7 menit gitu. Jadi tek kayak orang kayak matok-matok ayam gitu. Sujudnya terlalu cepet, itu makruh, bisa nggak sah karena tidak tumakninah. 6. Jilsatul iqna kal kilab. Jadi ayat alal uliyatahu alal ardi wa kadzalika rijlahu wa yansibu saqai. Jadi duduknya sambil di sholat duduknya begini. Kan nggak mungkin ya. Ada orang sholat duduk tapi kok begini, nah itu makruh. Diangkat pahanya. Itu. Duduknya duduk yang sopan, jangan begitu. Lalu yang ke-8, sholat al-julusu madan rijlahi lil qiblah. Jadi sholatnya nggak sopan, ngadep ke barat begini. Nyelonjor gitu. Sholat kok begini. Nah, kalau bukan karena sholat nggak masalah. Tapi kalau sholat nyelonjor ke depan ke mana? Ke arah kiblat, itu makruh hukumnya. Lalu yang ke-8, al-iltifat biwajhi li ghairi hajatin. Nengok padahal nggak ada hajat. Itu tidak diperkenankan. Dan yang ke-9, al-basqu fi ghairil masjid an yaminihi au qub. Jadi sholat sambil meludah boleh, tapi jangan di depan, juga jangan di samping kanan. Boleh di sebelah kiri dan di bawah kaki. Tapi syaratnya jangan di Masjid An-Nur. Pasti dimarahin sama Pak Azhar saya kalau sholat begitu ya. Jadi kalau lagi pilek, lagi itu boleh pakai tisu, pakai selampek gitu ya. Itu artinya dalam keadaan tertentu diizinkan, tapi sebaiknya memang kalau di masjid
bisa mengganggu orang. Ya, mungkin sementara flu atau apa, sholatnya di rumah gitu ya, supaya tidak membuat orang lain nggak nyaman. Yang ke-10 al-qiyamu ala rijlin wahidin, sholat sambil ingkling, apa ya? Sambil ditahan yang satu lagi nggak napak, napaknya cuma kaki satu gitu. Ingin membuktikan bahwa masih kuat katanya begitu lah, ngapain? Ya, jadi sholat tuh nggak usah aneh-aneh lah. Nah, yang 11 lasku ihdar rijlain li bil ukhra. Ini juga diangkat satunya, tempel yang satu lagi gitu. Nah, itu sholat yang aneh-aneh begitu untuk dihindari. Lalu termasuk makruh waktu sholat nih, at-tasbih begini. Dalam sholat maksudnya begini ngapain? Pas begini kali ya, pas sedekap begini. Tasbih namanya. Gitu. Jangankan sholat di dalam masjid juga begini, itu makruh hukumnya. Lalu as-sholatu mukhtasirun wa huwa wad'ul yadi 'alal hasirah. Tadi seperti malangkerik tadi, makruh. 14 al-ihtirar yumnatan wa yusrotan. Al-ihtirar itu nengok-nengok ke kanan ke kiri gitu ya. Lalu ayyurawwiha 'ala nafsi fi shalah, niup-niup. Ya, sholat sambil niup-niup tadi debu apa itu makruh hukumnya. Lalu wad'ul yadi 'ala famihi, sholat sambil karena yang sebaliknya bau, karena belum mandi gitu. Selama sholat tutupin hidung gitu. Nah, itu enggak sebaiknya. Lalu sadul wasat, nah ini sadul wasat saya sampai menyari-nyari itu makruh, ternyata sholat yang bagian tengah badannya diikat karena pakai apa gitu, ikat pinggang, tapi kalau ikat bukan. Ini artinya apa? Menyamai orang-orang Nasrani yang suka di tengah bajunya ada ikat gitu. Nah, itu makruh, termasuk yang dimakruhkan. Lalu yang ke-18 muqoronatul imam fil af'al. Jadi bareng dengan imam, turunnya, naiknya, takbirnya itu jangan bareng. 19 sholat nguap sampai mangap-mangap gitu. Nah, makruh hukumnya. 10 al isyarat bima yufhamu li ghairi hajatin. Berisyarat tadi ada kucing di apa gitu ya, berisyarat pada orang lain itu tidak sebaiknya. 21 farqaul asobi. Ya, itu kalau tadi di sini nggak boleh, direnggangkan juga begitu nggak boleh atau makruh gitu ya. Lalu al istinad, nyandar pada sesuatu yang kalau disandarin ambruk gitu. Ya itu kan nggak enak juga itu ya. Jadi kalau nyandar, kalaupun terpaksa nyandar karena barangkali uzur gitu ya, tetapi pada posisi yang tidak berbahaya. Demikian kajian sholat yang kaitan dengan hal-hal yang dimakruhkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Kalau tidak, berarti ditutup. Tapi saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Ya, silakan. Alhamdulillah telah disampaikan ilmu baru ya tentang hal makruh dalam sholat. Monggo kepada bapak atau ibu yang ingin bertanya. Pak Basili mau nanya beliau tuh. Pak Basili, Pak Hendro juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat nggak bisa susu kan belum. Kalau sholat bisa susu kan kalau jadinya setelah ini nggak boleh ya Pak. Kalau pada waktu sholat dengan itu kan nggak susu, susunya cuma begini. Pakai ini boleh nggak menutupin tadi? Terus kemudian ada saya lihat banyak orang sholat yang pakai kaos, kalau waktu sujud kaosnya terbuka, sujud itu kan tapi di bawah
di bawah perut kan kelihatan. Nah itu Pak. Baik. Terutama yang sempat sujud pakai koknya kan tutup gaya boleh kan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saya nanya lagi Pak ya. Silakan Bapak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Irwan, ini yang disampaikan ceramahnya memang yang sehari-hari yang kita lakukan kadang-kadang lupa. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pencerahan pagi ini kita untuk mengingatkan kembali gimana sih makro itu. Saya pertanyaan Pak ya, kita tuh katanya menghadap Allah itu harus rapi bersih ya. Terutama tadi nggak boleh pakai kaos yang pakai merek. Nah, sekarang gimana kalau kita di kamar mandi itu? Kalau saya nih Pak ya, kalau wudhu itu saya pakai anduan. Tapi boleh nggak kalau kita di kamar mandi wudhunya telanjang gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, ada dua pertanyaan mumpung belum lupa dari Pak Hendro. Yang pertama, yang kedua dari Pak Basril. Pak Hendro menanyakan soal posisi sujud, padahal orang itu tidak semuanya bisa sujud seperti biasa. Sujudnya dengan cara berisyarat karena duduk di atas kursi seperti beliau dan yang lain. Apakah juga dituntut untuk terbuka jidatnya seperti ini? Atau boleh berhubung saya nggak sujud beneran, saya begini, jadi begini, ya karena sujudnya nggak beneran gitu. Ya kalau urusan boleh ya boleh, tapi masalahnya dia kan sujud juga, hanya tidak nempel ya. Sebaiknya tetap dibuka begini aja udah. Jadi tetap baiknya dibuka Pak. Ya, walaupun nggak sujud kenyataannya karena sujudnya isyarat saja kan. Nah, jadi hukumnya dikembalikan pada hukum yang awal. Yang awal orang sujud itu terbuka jidatnya, maka sekalipun dia sujud hanya berisyarat, tetap dianjurkan terbuka jidatnya. Begitu. Jadi seperti itu. Pak Basril yang bertanya bagaimana hukum wudu telanjang. Sambil pegang-pegang. Wudu telanjang itu sebetulnya tidak ada masalah karena orang dalam kamar mandi kan nggak ada yang lihat ya. Boleh. Kalaupun ada yang mengatakan makruh, barangkali memang kaitan dengan orang ini kan selalu didampingi malaikat dilihat. Takut malaikat kepingin yang ngelawer gitu. Nah, makanya kenakanlah anduk gitu. Jadi supaya tidak terjadi itu. Tapi intinya sebetulnya tidak ada kewajiban untuk menutup aurat pada saat wudu. Itu apalagi kita sedang mandi kan. Ya sudah sekalian di showernya itu kita wudu walaupun masih belum andukan kan, andukannya nanti setelah wudu baru andukan. Jadi enggak masalah ya. Tidak ada masalah, lanjutkan saja. Kalaupun ada pernah mendengar penceramah atau ustadz atau siapa di tayangan YouTube yang mengatakan terlarang, itu larangannya tidak seperti dalam sholat. Karena apa? Orang wudu tidak ada syarat untuk menutup aurat. Jadi karenanya silakan saja. Menurut saya begitu. Tapi kalau yang lain tidak sepakat ya silakan, nggak apa-apa. Silakan Pak Novian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal sunat dan makruhnya posisi sujud tadi dicontohkan oleh Ustaz seperti yang tadi dicontohkan. Nah, pertanyaan saya, posisi seperti itu berlaku untuk sholat sendirian atau sholat jamaah. Kalau sholat sendirian mungkin bisa dilakukan dengan sempurna. Tapi manakala sholat jamaah itu kadang-kadang sulit Pak. Saya pernah alami juga, saya nggak bisa sujud karena leher saya nyangkut di sikunya orang. Bisa dikasih contoh, pada saat mulai sholat, saf harus rapat dan lurus, dan tidak kadang-kadang
ruku atau sujudnya orang itu tidak bersamaan. Coba kalau di samping, bisa dicontohkan. Saya pernah alami, Pak. Kalau dua-duanya begini, saya di tengah dan saya sujud saya belakangan, pasti nyangkut kan saya ke kiri. Nah, makanya saya pertanyakan itu, apakah ini hanya berlaku untuk sholat sendiri atau jamaah? Yang kedua, pada saat posisi berdiri, di mana imam menyampaikan sebelum sholat rapat dan lurus. Nah, kadang-kadang rapat itu cenderung bukan baunya, tapi kakinya, jentik kanan ketemu jentik kaki kiri sebelahnya. Saya sering mendapatkan sakit kena kukunya. Nah, kalau menghindar itu susah. Nah, makanya keseragaman memahami hadis itu perlu, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap memahami bahwa antara sholat jamaah dengan sendiri itu berlaku sama ketetapan hukum terkait hal yang dimakruhkan. Ya, karenanya untuk yang laki-laki merenggangkan tangan waktu sujud, sementara perempuan menghimpun tangan ke depan dadanya, laki-laki agak terbuka. Itu justru memang itu perbedaan prinsip antara laki-laki dan perempuan ketika sujud dan ruku. Lah oleh karenanya sekalipun jamaah juga diupayakan begitu, tapi memang mengutamakan toleransi. Nah, ini seperti Pak Azhar kan, dulu saya nggak kunut di sini, belakangan berani kunut karena toleransi. Ya, dalam rangka toleransi ini. Ya, jadi orang yang sholat jangan sampai dibikin repot sama sebelahnya. Nah, jadi orang yang mau merenggangkan ya kira-kira jangan begini banget, kasihan. Maka Pak siapa? Mohon maaf Pak Hamdani itu menjadi tersangkut tuh lehernya di tangan orang kan, kasihan. Jadi dia kecil banget, udah orangnya kecil. Bisa difitting tangan kanan kirinya. Lah oleh karenanya membuka juga membuka, tapi jangan terlalu. Dan karenanya imam juga kan hanya menganjurkan lurus dan rapat. Lurus dan rapat itu filosofinya seperti macet itu, Pak. Padat merayap, jangan nempel pasti marah. Betul kan? Nempel mobil marah. Lah ini untung di sholat tidak seperti di jalan raya ya. Tidak boleh marah ketika ada yang nempel, tapi dalam hadis dikatakan ra'aitu ahadana. Kami melihat salah seorang di antara kami merapatkan. Tidak harus semuanya. Jangan semuanya rapat lah. Kalau rapat seperti nasibnya Pak Hamdani tadi, waktu mau sujud kehabisan tempat. Gara-gara dipakai oleh sebelahnya kiri kanan begitu, tinggal dikit sedikit lah. Itu kan apa dia lupa kalau di tengah ada Pak Hamdani ya. Nah, mungkin dua orang itu lupa kiri kanannya lah. Oleh karenanya ini semuanya mengedepankan toleransi, mengedepankan maslahat. Jangan sampai membuat orang lain susah. Termasuk kalau mau merapatkan jari kepada jari sebelahnya, tolong jangan lupa potong dulu kukunya. Ya, kalau nggak begitu, saya pernah juga kenapa? Ya, akhirnya Saya mingkup. Dia masih ngejar, saya mingkup sampai saya jempet gitu ngejar, saya keluar aja udah. Di Masjid Agung sini Ciputat. Gitu, saya lagi sholat itu, saya udah begini, dia masih ngejar saya. Kena kukunya sakit. Saya sampai jempet gitu mau kayak siap upacara gitu ya. Sholat ini nggak enak tuh. Saya udah bayangin kalau ruku beribet, saya keluar aja udah. Dan akhirnya nyari tempat yang nggak seperti itu gitu. Jadi artinya berarti kan toleransi lagi kan, supaya jangan menyiksa orang gitu. Dan sebetulnya ini perlu ditambahin lagi keterangannya. Orang yang mau ruku sambil ngancem, karena ujung surat sudah digigit nyamuk. Lalu dia niat, ntar awas nih gua ruku, gua habisin, gitu ya. Lalu waktu ruku sudah siap nyeblek nyamuk, itu rukuknya nggak sah.
karena mendua niatnya. Demikian halnya ketika orang bangun dari sujud, dari ruku misalnya, atau dari tahiyat awal, kok kemudian niat mencari ujung kaki temennya, gitu sambil cari gitu, padahal udah keluar, dia baru cari, ngangkangnya gede banget itu juga bisa kasah. Kalau sampai dia nak berdiri sambil nyari ujung kaki temennya, kan dikiaskan begitu. Kalau ruku sambil nyeblek nyamuk nggak sah, berdiri sambil nyari kaki sebelahnya juga nggak sah. Itu kira-kira begitu. Nah, oleh karenanya kedepankan toleransi, ya, kedepankan saling tasamuh, saling membuat nyaman. Karena sebelahnya nyaman juga enak. Sholat itu jangan sampai ada yang tidak nyaman. Tadi sampai saya contohkan, saya keluar kan di Masjid Agung sini, ya, di Ciputat, karena emang posisinya nggak enak banget, ya. yang keluar jangan dicontoh, Pak. Saking keselnya saya kan udah sampai mingkup gitu. Masih dikejar juga gitu. Demikian, mudah-mudahan ada yang ada pencerahannya, tapi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya, karena emang bawaannya begini nih, ya. Tadi materinya di soal ini kan, ya. Oh silakan. Dulu Pak. Oh. Saya simpel aja Pak. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sholat di rumah, ada yang tamu yang datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya di mana? Saya simpel aja. Melihat suasana, kalau misalnya kita sedang sholat dan memungkinkan untuk mengisyaratkan bahwa kita sedang sholat pada orang lain dengan cara misalnya agak besar membacanya, Sami Allahu liman hamidah atau Allahu Akbar, kan harapannya dia dengar, ya. Dengan begitu insya Allah dia tahu bahwa kita sedang sholat. Itu upayanya antara lain. Nggak apa-apa dengan cara begitu supaya dia nggak mengganggu, ya. Insya Allah orang itu nggak tahu kalau Bapak sedang sholat, sehingga dia ngerasin salamnya. Kalau tahu dia nggak akan salam, ya, kira-kira begitu. Jangan, tapi jangan baca salamnya, jangan merespon salamnya, tetapi kita keraskan bacaan sholat kita supaya dia tahu bahwa kita sedang sholat, gitu. Apa ada beda yang perempuan menjawabnya sama yang laki-laki? Ada juga yang bisa laki-laki begini. Oh ya, kalau perempuan memang tidak dianjurkan untuk mengeraskan bacaan sholat, gitu ya, sehingga bacaan subhanallah untuk mengingatkan imam yang lupa saja diganti dengan tepuk, begini kan, tepuknya begini, jangan begitu, tapi tak gitu sekali doang. Berarti wanita juga tidak boleh mengeraskan bacaan ketika sholat ada laki-laki. Jadi seperti itu ininya. Kalau ada tamu, prakteknya saya kalau mau sholat sengaja di depan pintu saya gelar sajadah kalau mau, tapi kadang-kadang ngamen itu, ya, kita sholat dia ngamen, dia tahu kan dia sholat dia masih nyanyi terus, saya lempar sendal itu orang. Jadi udah kita sahut ke sholat mau jamaah dengan istri ngamen itu terus ini kenceng, wah emang saya panggil itu, kamu tahu ya kalau sholat ini, saya kasih juga tapi saya marah-marahin. Lalu sholat tuh dimamenin kenceng lagi kan, nah nggak sopan. Kalau kita sholat maghrib isya subuh itu ke sholat sendiri tetap suaranya harus dikencangin, dikeluarkan ya Pak. Terima kasih. Betul Pak, al-israr wal jahar itu berlaku baik sendiri maupun ketika berjamaah. Memang harapannya ketika sendiri tidak ada yang amin, tapi tiba-tiba sholat sendiri nggak ada orang kok ada yang amin, nah insya Allah Bapak takut. Kemarin saya terpaksa nginep di satu hotel di Semarang gitu ya, pas masuk hujan gede, saya udah masuk itu udah nggak enak perasaan. Itu begitu mau tidur, udah mau hilang, ada tok. Saya bangun nggak ada orang, saya mau tidur lagi tok, sampai akhirnya nggak bisa tidur saya. Akhirnya apa? Saya sholat aja udah saya kenceng-kencengin, akhirnya nggak lama subuh, alhamdulillah. Tapi ya
semalam nggak tidur akhirnya. Nah itu hotelnya hotel nggak jelas itu karena apa? Karena saya juga pas hujan lupa baca salam, barangkali orang itu pengen nyapa itu. Demikian sekilas info tapi nggak penting ya, karena ini hanya soal sesuatu yang terjadi kemarin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan materi ini. Tapi ini tetap dianggap satu materi yang penting karena hari-hari kita dalam menjalankan sholat, mengerjakan sholat, mudah-mudahan semakin baik. Saya tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.